Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kumpul di ruang kelas 2 dengan tidak halangan suatu apapun. Amin. Tidak lupa salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sangat menantikan syafaatnya ataupun pertolongannya nanti di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berdiri di depan. Bukan berarti di sini saya lebih pintar dari panjenengan ataupun menggurui panjenengan, tidak. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di program guru penggerak, yaitu tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya hanya ingin menyampaikan materi tersebut. Kemudian perkenalkan di sini saya sendiri Waluyo, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri 1 Babadan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Yang kebetulan di sini ibu fasilitator saya yaitu Ibu Musliatun, beliau itu dari Pekalongan. Kemudian di sini ada pengajar praktek saya Ibu Suryanti. Ini malah kebetulan rumahnya tidak jauh dengan saya. Ini sedikit perkenalan dari kami untuk menyingkat waktu. Sebelum acara ini dimulai, nanti saya akan sedikit ice breaking. Nah, di sini ini ice breaking baru semalam saya hafalkan, bukan hafal ya. Seperti ini Bapak Ibu. Di sini buka tutup tangannya seperti ini, buka tutup buka dengan dua tangan, ya. Bertepuk tangan, prok dua kali, diulangi lagi, buka tutup bertepuk tangan, prok baru dilanjutkan ke bawahnya, digulung-gulung, ayo tertawa, haha, digulung-gulung, ayo tertawa, haha, dibuka lebar, tertawa lama, wah, dibuka lebar, tertawa lama, wah. Ini bakal panjang gitu ya. Setuju ya? Seperti itu. Siap? Ya. Ya. Sambil berdiri. Hah? Agak sedikit digeser ke sini, bukan nanti tangannya pas lagi buka lebar namanya. Iya. Berhadapan aja ya, baiknya berhadapan kalau yang Bapak Ibu. Ini Pak Jumita. Bagus jangan kayak gitu. Siap ya? Ya, berarti sih sambil membaca ini ya. Siap ya? Sudah siap belum? Siap ya? Satu, dua, tiga. Buka tutup, bertepuk tangan, prok. Buka tutup, bertepuk tangan, prok. Digulung-gulung, ayo tertawa, haha, digulung-gulung, ayo tertawa, haha, dibuka lebar,
kasih ya, itulah salah satu biar nanti kita lebih fokus dan lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ini adalah tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Ini materi yang akan kita bahas nanti ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini adalah topik pembahasan budaya positif. Ini ada 7. Nanti kita bahas satu persatu mulai dari yang 1, 2, 3, 4 sampai 7. Ya, pertama itu ada perubahan paradigma. Perubahan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, ya. Dalam membangun budaya positif di sekolah diharapkan dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini ada sebuah permainan, ini akan sangat menarik nanti ya. Ini dengan ada syaratnya tadi ya. Syaratnya nanti kalian harus maju 2 orang. Nanti ada yang menjadi A, ya, ada yang menjadi B. Nanti siapa yang menjadi A, nanti siapa yang menjadi B. Di sini ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Maksudnya apa? Nanti ya yang jadi tugas sebagai A itu akan mengepalkan tangan, gitu ya, akan mengepalkan tangan itu bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Maksudnya di sini tidak hanya di kepala tangan, tapi bisa juga di dalam hati kalian, menyimpan rahasia seperti itu, ya. Jadi rahasia apa yang ada di dalam diri kalian disimpan dengan rapat. Nanti teman kamu yang B nanti itu mencoba untuk membuka atau ingin mengetahui rahasia Bapak Ibu. Rahasia di sini boleh rahasia dengan pasangan hidup kalian atau rahasia dengan masalah keluarga gitu. Mungkin ada yang kepo banget dengan masalah keluarga kalian, pengen tahu gitu ya. Nah, itu usaha apa yang kalian ingin pertahankan supaya tidak dibuka oleh si B itu tadi. Ini saya minta 2 orang, silahkan sukarela. Siapa yang mau maju, mau bapak-bapak semua boleh, ibu-ibu semua boleh, atau bapak dan ibu, monggo. Kesediaannya, monggo Pak Roh itu bisa, itu sama Pak untuk materi yang paling depan. Ya, ini yang mau jadi siapa? Pak Roh. Ya, berarti Pak Roh nanti bertugas apa ya, mengepalkan tangan. Itu nanti saya bukan tangan. Ya, nanti punya rahasia di dalam tangan Pak Rohedi. Nanti tidak boleh silakan. Boleh uang, boleh apa itu. Nah, tugas
tugas yang B nanti Pak Untung itu mencoba untuk membuka kepala tangannya Pak Rohedi dengan berbagai cara, misal dibujuk boleh, dibujuk mas kok ganteng sekali sih hari ini, apa yang bisa Anda perlihatkan? Monggo terserah. Kalau sudah dibujuk tidak bisa, boleh dibentak atau diintimidasi, diancam kok begini apa gitu ya, atau dimarahi atau dikritik juga boleh. Ya coba saya 1, 2, 3. Pak, Resani. Nah ini berusaha mempertahankan itu orang ini. Saya juga penasaran gitu, apa itu yang dibawa itu? Apa itu? Cium. Itu sih. Itu coba. Dengan juga. Ternyata ya terima kasih untuk Pak Rohedi dan Pak untuk atas kesediaannya. Monggo itu apa sih? Usahanya kurang keras ini Pak Untung ini. Lumayan 10.000 itu. Iya, dapat 1 liter. Itu uang siapa itu tadi? Ya, ini dari kegiatannya barusan Pak Rohedi dan Pak Untung masuk ke depan, kita dapat menyimpulkan kira-kira apa yang terjadi. Pak Rohedi membuka tangannya memperlihatkan sama Pak Untung atau tidak tadi? Tidak ya, dengan sekuat tenaga berusaha untuk melindungi apa yang dipunya oleh Pak Rohedi ya. Kemudian ternyata Pak Untung itu sampai menyerah padahal sudah dibujuk rayu sedemikian rupa gitu ya, dengan iming-iming imbalan 50.000 diganti, sampai ternyata malah isinya cuma 10.000 gitu. Rugi, padahal sudah dijanjikan 70.000 tadi ya. Jadi artinya gitu ya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda tadi tidak sempat kebuka ya? Alasannya kenapa Pak Rohedi? Monggo. Itu kan yang ada beritahu saya. Terima kasih ya. Saya nggak pernah tahu. Itu kan karena kalau tadi saya buka kepala tangan, waduh, Pak Untung tahu apa yang di tangan saya itu bahwa ya menurut saya. Oh iya, gitu. Menurut Pak Pak Rohedi, kenapa beliau tidak membuka kepala tangannya ya? Karena itu sangat rahasia Pak Rohedi dan bersifat pribadi, jadi tidak boleh diperlihatkan itu ya. Privasi gitu ya. Kemudian apa ya? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau yang B tetap menutup kepala tadi yang sudah disampaikan? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Coba menurut Pak Untung. Cek. Kalau menurut saya Pak Rohedi, Pak Wala. Jadi yang punya kendali atas tadi, walaupun saya sempat menawarkan rayu, mengelitiki dan sebagainya, mencium belum. Tadi saya sempat mau seperti itu, tapi saya Oke, jadi kalau menurut saya yang punya yang memegang kendali atau yang mengontrol itu Pak Rohedi. Jadi saya berusaha untuk mengendalikan Pak Rohedi, ternyata tidak bisa. Jadi menurut saya yang punya kontrol tetap Pak Rohedi, dirinya sendiri, Pak Rohedi sendiri. Seperti itu Pak Wak. Oh iya, terima kasih atas tanggapannya Pak Untung. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi apa ya? Kita sebenarnya itu tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Hanya saja mungkin orang lain itu butuh sesuatu dengan apa yang kita miliki. Jadi mereka itu mau untuk kita perintah seperti itu. Jadi pada dasarnya kontrol itu terdapat pada diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain yang mengontrol kita.
Nah ini ada sebuah ilusi. Ini ya, guru mengontrol murid menurut Bapak Ibu benar atau salah? Salah. Menurut Pak Roheti itu salah. Guru bisa mengontrol murid, disuruh kemana, maksudnya disuruh apa ya, kegiatan harus masuk apa ya, tepat waktu, terus tidak terlambat, seperti itu kontrol guru atau dari kesadaran murid? Kesadaran murid. Nah ini dikatakan ilusi. Kenapa? Karena sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Betul apa yang disampaikan oleh ini. Seperti tadi gambaran-gambaran yang diperagakan oleh Pak Untung dan Pak Roheti, bahwa sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Cuma di sini karena murid itu butuh, ya, karena kebutuhan murid itu akan pendidikan, makanya murid itu apa? Mau, ya, mau untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi sebenarnya kontrolnya itu ada pada murid. Kenapa saya mau? Itu karena saya butuh, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut Bapak Ibu gimana? Benar apa salah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat? Maksudnya di sini contoh ya, sebagai contoh penguatan positif misalnya ada anak yang berprestasi, gitu ya. Kemudian dijanjikan, nak nanti kalau kamu ranking 1, saya kasih hadiah gitu ya, HP. Itu pasti akan semangat sekali, ya. Nah, itu menurut Bapak Ibu penguatan positif yang seperti itu efektif dan bermanfaat apa tidak? Ya, tidak. Bu Siti? Oh ya, tidak sepenuhnya bermanfaat. Sudah. Menurut Bu Siti itu tidak sepenuhnya bermanfaat. Ya betul Bu Siti, Bapak Ibu, bahwa apa ya, penguatan positif itu bersifat sementara. Artinya dia akan patuh nurut itu saat itu, nanti tidak untuk jangka panjang. Itu karena dari penguatannya dari eksternal gitu ya. Kemudian dia sekarang semangat. Dan juga ini apa? Bahayanya itu akan ketergantungan. Saat kita tidak memberikan reward atau hadiah, itu malah jadi nganggur dan malah jadi apa ya, tidak mau belajar lagi, tidak semangat lagi. Itu bahayanya di situ. Dan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut Bapak Ibu gimana? Benar atau salah? Iya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, karena kita ya banyak contoh atasan-atasan atau pimpinan yang mengkritik kita supaya kita apa ya, dapat lebih awal, tidak terlambat. Yang memang itu bagus dikritik, tapi bukan arti itu apa ya, akan menguatkan karakter, akan menjadi kebiasaan kita, terus kita berangkat nyaman setiap hari jadi pagi terus, itu tidak. Itu apa ya, sebenarnya kita lagi tertekan karena apa ya, karena tuntutan tadi, bukan karena kesadaran diri kita. Jadi menurut saya itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu adalah sebuah ilusi, tidak sepenuhnya seperti itu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini banyak sekali dilakukan di lingkungan kita, bahwa orang dewasa akan sampai membentak-bentak anak kecil, terutama ya malah terhadap putranya sendiri, saya sendiri gitu ya, pada saya sendiri kadang kalau rewel gitu ya, memang dengan nada yang agak sedikit tinggi gitu. Itu sebenarnya adalah sebuah ilusi bahwa yang memiliki kontrol itu adalah anak itu sendiri, dan kita ya sebaiknya jangan seperti itu ya. Kemudian ini adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap
atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini stimulusnya di sini ya, stimulus responnya dan teori kontrolnya. Di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol dan realitas atau kebutuhan kita itu beratnya berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau cara pandang yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ini sangat sulit ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, paling kita seperti ini ya, memahami pandangan orang lain. Kita yang berusaha untuk memahami. Kalau menurut teori kontrolnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak sepenuhnya seperti itu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, ada anak yang sering datang terlambat gitu ya. Itu kita tidak serta-merta menyalahkan anak itu, gitu kan? Itu kan termasuk perilaku buruk gitu ya. Tapi kita harus tahu alasannya kenapa. Ini kalau di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya apa? Contoh anak yang terlambat tadi, kita jangan langsung menghakimi anak itu. Kamu datang terlambat, kenapa? Itu langsung dimarah-marah sebelum kita mendengarkan alasan anak tersebut datang terlambat. Pasti ada tujuannya kenapa anak itu datang terlambat. Gitu ya, mungkin di rumah membantu bapaknya dulu gitu ya, atau membantu ibunya dulu gitu. Yang punya adik itu disuruh jaga adiknya dulu, seperti itu ya. Orang lain bisa mengontrol saya, ini ya kurang. Ini menurut stimulus respon ini tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol itu sebenarnya diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya seperti itu ya, yang terjadinya gagal misalnya paksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Di sini model berpikirnya menang. Dia yang kedua, kita mulai yang kedua materi disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah membuat pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nilai-nilainya ini ya, untuk sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini ya, nilai-nilainya ini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah sangat hafal, saya juga hafal berkat beliau Bu Heni yang sering nyanyi di halaman ini tentang apa ya, tentang ini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Di sini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Ini ada pertanyaan pemantik. Contoh ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, ini Ibu Ambar punya murid namanya Doni, tapi ya sering meminta bekal makan siangnya kepada teman-temannya, dan teman-temannya itu sempat mengadu ke Ibu Ambar itu. Apa yang akan Anda lakukan itu? Bisa sebagai Ibu Ambar. Iya. Itu Doni minta apa? Minta bekal kepada teman-temannya, tapi dengan cara langsung memaksa begitu ya. Iya, kadang memaksa gitu. Mungkin karena Doni saking laparnya mungkin ya. Mungkin karena Doni saking laparnya terus tidak punya uang. Oh iya, Itu mungkin karena saking butuhnya Doni, karena lapar begitu mungkin lapar. itu benar. Iya, saking laparnya. Gimana? Coba yang lain boleh berpendapat. Monggo. Bu, ini kayaknya itu mau berpendapat. Monggo Pak. Oh, menurut Bu Hedi itu? Kalau menurut saya, selain Doni lapar dan tidak punya uang jajan, mungkin dari rumah Doni juga tidak dibawakan bekal oleh orang tua, jadi dia kelaparan seperti itu Pak. Iya, iya. Terima kasih untuk Pak Roheti dan Bu ini atas pendapatnya di sini ya. Nah, sebelum kita membahas tadi tentang Doni, kita akan menjelaskan ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa sih yang melandasi tadi Doni sampai berbuat seperti itu ya? Bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Sebenarnya ini, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat biologis untuk misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini kembali ke tadi yang berhubungan dengan Doni. Nih, dalam kasus Doni di atas yang tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal seperti yang disampaikan oleh Pak Rahidi berarti ya. Ini jawabannya sama dengan ini ya. Karena lapar dan tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya gitu ya, bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, karena saking laparnya mungkin memang nggak sempat ibunya memasak, jadi Doni langsung berangkat aja, mungkin nggak tahan itu ya, jadi meminta bekalnya sama temannya lain. Nah, ini berarti si Doni ini itu sedang berusaha untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang paling dasar itu bertahan hidup. Ini berusaha untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima kasih yang tinggi biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nih, dalam kasus di atas penipuan dan Doni tadi, Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, gitu ya, gawe geger, gawe ulah, gitu ya. Doni justru malah merasa senang, gitu ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Doni,
gitu ya. Doni dapat apa ya, laporan dari ibu guru bahwa Doni katanya merebut makanan teman-temannya. Otomatis kan orang tuanya akan memperhatikan Doni. Doni, kamu katanya di sekolah minta bekal makanannya Pak Rohedi ya, seperti itu. Nah, kan diperhatikan hitamnya seperti itu. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang kedua, gitu ya, kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nih, bila jawabannya dari Doni tadi adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama terus, yang bisa nasi putih dan ayam goreng kayak gitu terus setiap hari. Nah, itu mungkin Doni timbul kebosanan, gitu ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan makanannya atau bekal teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, yang kepengen mencoba menaikkan cane gitu, penasaran rasa yang lain gitu. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Maksudnya kebebasan di sini ya, dia bebas kalau jalan mencapai gitu, karena bosan apa yang sudah dia miliki gitu. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga memuaskan. Bahkan saat mereka bertingkah berlaku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus Doni tadi menjawab bahwa dia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah ini ya, karena memang anak seperti itu ya, jadi senang banget kerjain teman-temannya supaya apa ya, kita tertawa gitu, jadi kesannya lucu dikerjain gitu ya. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Karena mungkin di rumah jenuh, nggak ada teman, sendirian, itu mungkin anak tunggal itu ditinggal ibu bapaknya kerja di rumah, gitu ya, nggak ada teman, jadi iseng di kelas. Itu berarti Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima, kekuasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa dengan masalah. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus Doni tadi, dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut gitu ya, dianggap dimengerti, gitu ya. Berarti Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dan dasarnya akan kekuasaan. Nah ini materi yang pertama, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan biasanya ya sering dilakukan oleh manusia itu, ya. Ini motivasi dari eksternal, banyak ini ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan biasanya orang-orang cenderung datang lebih awal gitu ya, karena mungkin ada skorsing atau ya dendam atau gitu ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu kan akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, yang orang belum melakukannya, nanti saya akan hukum seperti itu. Itu sebenarnya dari motivasi dari eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kepengen diberi hadiah, pengen dikasih reward hadiah. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Jadi
sudah pengen mengharap ke orang lain dulu, itu pengen dikasih hadiah. Itu sama ya, itu motivasinya dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini yang sangat bagus adalah yang ketiga, ini motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas ataupun sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ini kita berlatih membedakan apa sih termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Coba ini kita mulai dari yang nomor 1. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, bagaimana itu? Itu termasuk hukuman apa termasuk konsekuensi? Monggo. Hukuman, termasuk hukuman. Ya, kita simpan di sini ya. Nomor 1 hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini Pak Guru sudah hebat-hebat ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba saya ingin tahu pendapatnya kenapa Bapak Ibu memilih hukuman itu ya. Nih, yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Monggo, dulu. Oh iya, nomor 4. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya? Karena kan tidak bisa menjawab kenapa harus mengangkat satu kaki. Iya, karena hukumannya. Konsekuensinya menjawab pertanyaan yang lain. Iya, gitu ya. Ya, terima kasih untuk Bu Nunung. Kemudian yang ke-5, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurutnya, monggo Bu. Kayak masyarakat pengen jawab banget di sini. Iya, itu sudah pengen jawab nggak dari tadi itu. Mau Bu Ira. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu termasuk konsekuensi. Alasannya? Karena itu ada kaitannya itu kan ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan itu ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Jadi bisa termasuk juga untuk pemanasan pembelajaran PJOK seperti itu. Terima kasih. Jawabannya sangat betul sekali, sangat bagus, gitu ya. Iya, benar juga sangat bagus jawabannya, betul. Ini ya, kita lihat jawabannya. Tadi mulai dari nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu memang sebuah hukuman. Kenapa? Karena apa ya? Ini tidak ada kaitannya dengan apa ya? Hadir di sekolah, karena di situ tidak ada materi. Jadi perbedaannya antara yang 1 dengan yang 5 ini sebenarnya sama-sama berlari di lapangan, itu ya, sama-sama berlari. Yang pertama itu tidak berkaitan dengan apa ya, olahraga, makanya disebut sebagai hukuman. Kalau yang kelima ini kan ada kaitannya betul dengan usaha ulama itu tadi. Kalau berkaitan
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Di sini tidak mesti menyakitkan gitu ya. Kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, biasanya terjadi trauma gitu ya, trauma yang sangat mendalam, bahkan dari SD sampai nanti anak tersebut kuliah bahkan sampai berkeluarga yang teringat terus gitu ya. Kalau hukuman membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, kalau konsekuensi itu jangka waktu yang pendek, setelah itu ya hilang gitu ya, tidak membekas. Anak benci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau di hukuman itu sebuah paksaan, harus seperti ini. Kalau di sini adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau di sini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan yang bahaya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau di rumah. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita ke pembelajaran yang kelima, restitusi posisi kontrol. Melalui serangkaian riset ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya, semoga kita sebagai guru jangan menerapkan yang posisi kontrol yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Mungkin di antara kita, saya sendiri lah, biasanya kadang sering membuat rasa bersalah anak gitu ya, dengan berbicara atau lembut. Anak itu akan merasa bersalah karena kesalahannya tersebut. Kemudian yang ketiga ini sudah lumayan bagus, ini sebagai teman. Kadang kita sangat akrab ya, saya sendiri juga kadang melihat kayak Pak Agus itu dengan anak-anak itu luar biasa, itu kayak seperti anak sendiri. Betul Pak Agus ya? Gitu. Jadi ini Pak Agus mungkin posisikannya sebagai teman. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau, di sini sebagai pemantau ya. Kemudian yang kelima yang paling bagus ya, seorang guru yang paling bagus ini adalah sebagai manajer. Kita satu persatu dari seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dan senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan. Ini contoh kata-katanya ya. Patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Ada ancaman di sini ya. Awas loh, nah kamu datang terlambat lagi. Kamu selalu saja seperti itu. Ya, kalau kamu mikir kenapa gitu ya, nyalakan, orang selalu menyalahkan. Selalu aja harus seperti itu ya, pasti selalu yang terakhir selesainya. Kamu gimana sih kalau lihat sekali? Nah itu sebagai bentuk pertanyaan penghukum. Mungkin kita sering seperti itu ya, anak-anak itu ada yang lelet gitu ya. Mungkin karena itu beda-beda ya. Yang kedua ada membuat rasa bersalah. Biasanya di sini kebanyakan bapak dan ibu termasuk saya itu posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, gitu ya, lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bentuk kata-katanya di sini. Ibu sangat kecewa karena seperti itu ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kami? Miring, tidak meminta-minta. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu sering gitu ya. Itu sering kita alami seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada posisi ini ya biasanya akan tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bisa bersifat negatif ataupun positif. Nah ini sebenarnya bagus sebagai teman, posisi sebagai teman sebenarnya bagus ini ya. Ayolah bantu demi bapak gitu ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini?
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Soalnya ada anak yang tidak selesai mengerjakan tugas atau ada anak yang terlambat. Ya sudah, nggak apa-apa, besok kamu jangan terlambat lagi ya. Sebenarnya dengan teman ini bagus, baik, tapi ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya apa? Anak itu akan ketergantungan. Jadi anak itu apa ya, saat kita tidak ada dengan anak-anak, itu anak-anak justru akan memberontak kepada guru yang lain, misal guru kelas yang lain, tidak akan patuh dan akan ketergantungan sama guru tersebut yang menganggap sebagai teman. Itu tidak, sisi tidak bagusnya di situ. Kemudian yang kedua, sebagai pemantau, di sini menggunakan apa ya, catatan-catatan dengan perhitungan yang paling tepat gitu ya. Misal kamu kemarin datang hari ini ya, kamu sudah 3 kali datang terlambat ya. Kamu kemarin datang terlambat, katanya kamu hari ini mau tidak terlambat gitu. Ya, ini sebagai pemantau. Tapi sebenarnya bagus gitu ya, sebenarnya bagus dengan catatan yang boleh menggunakan posisi sebagai pemantau. Peraturannya seperti apa? Gitu ditanyakan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Kalau kamu melanggar. Nah, yang lebih sempurna lagi yaitu yang kelima, posisi manajer. Kita diusahakan untuk ke posisi ini. Apa yang kita yakini gitu ya, kepada keyakinan kelas kita apa di situ ya perjanjiannya. Apakah kamu yakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Gitu. Ini yang posisi yang paling bagus itu sebagai manajer. Dan yang keenam, tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau tidak? Nih, jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor, monggo Bapak Ibu yang berhenti yang mengungkapkan pendapatnya. Mengapa ya kita menggunakan helm? Monggo. Mengapa kita menggunakan helm? Ya itu, Bu Ibu tadi itu mana? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Yang ini. Terima kasih atas waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Salah satunya yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 2 atau ya, yang jelas pertama melihat keselamatan ya, keselamatan daripada pengguna motor itu sangat besar sekali ketika seorang pemotor tidak menggunakan helm. Ketika terjadi accident, itu yang paling vital adalah di kepala kita harus menggunakan helm. Itu di samping peraturan itu juga demi keselamatan diri kita sendiri. Ya, terima kasih atas pendapatnya dari Pak Agus. Berdua Pak ya. Kalau tidak kuat ya saya kira tidak memperlukan helm. Ya, pertama Ya mungkin ketutupan ini Pak untuk dari itu. Ya, itu menurut pendapatnya Pak Agus. Kemudian saya pengen ibu-ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini mungkin kembali yang dulu ya, kembali yang waktu kita masih pandemi atau corona. Monggo, Bu Siti. Terus Bu Liti balik mau. Monggo Bu Siti. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini lebih ke selain peraturan yang ada peraturan lebih ke kesehatan. Ya. Jadi misalkan cuci tangan setiap saat.
juga ya. Jadi itu intinya untuk lebih kesehatan aja. Ya, terima kasih atas pendapatnya dari Bu Siti, bahwa apa yang dikatakan Bu Siti itu lebih ke menjaga kesehatan dari Siti ya. Ini coba ya. Ini tadi jawabannya, mengapa kita menggunakan helm itu sebenarnya karena apa ya? Kebutuhan dari diri kita sendiri, akan keselamatan diri kita sendiri. Artinya kalau kita memakai helm itu sebenarnya sebaiknya itu demi kita sendiri, bukan karena faktor yang lain. Contohnya karena takut ditilang, takut ditilang Pak Polisi atau takut apa, tapi harus kembali lagi ke hati kita bahwa memakai helm itu penting untuk diri kita sendiri. Seperti itu ya. Ini yang dinamakan, kalau kembali ke diri kita, itu sebuah keyakinan. Tapi kalau kita berasumsi atau berpandangan karena takut ditilang, berarti kita termasuk yang peraturan, menaati peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kalau tadi untuk kesehatan, untuk sehat diri kita sendiri, yang itu berarti kita termasuk yang dalam keyakinan. Tapi kalau apa yang bukan orang oleh lebu, misalnya dulu ya nggak boleh masuk ke bank, itu harus pakai masker atau kemana, itu karena orang oleh lebu. Nah itu berarti kita ke peraturan, tapi karena biar saya sehat, itu berarti itu kita ke keyakinan. Jadi garis bawahnya di sini bahwa keyakinan itu berasal dari diri kita, sedangkan peraturan itu dibuat secara bersama-sama, tapi tidak muncul dari dalam diri kita, tapi atas kesepakatan bersama. Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal secara keseluruhan gitu, lebar gitu kalau keyakinan kelas. Kemudian ini keyakinan kelas ini peraturan dulu ya. Peraturan ini lingkupnya itu cuma sedikit segini ya. Mungkin kalau digambarkan apa ya, telur ya, telur yang paling kecil ya, telur burung puyuh gitu ya. Burung puyuh ini peraturan kelas sebutnya cuma segini. Kemudian untuk keyakinan kelas itu lebih besar lagi lingkupnya. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan positif lebih besar, yang paling besar itu adalah budaya positif. Memang kalau sudah budaya itu biasanya lingkupnya itu banyak ya, di sini lingkungan kelas, sekitar semuanya, anaknya semuanya. Nah, ini adalah peraturan kelas. Perbedaannya di sini, kalau peraturan kelas di sini berbeda. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas itu universal, maksudnya lingkupnya lebih lebar lagi, tanggung jawab. Itu tidak hanya cuma buku, tapi ya termasuk kedisiplinan di sini ya, memberikan yang lain gitu. Jadi semakin luas. Kalau di peraturan yang dilarang mengganggu orang lain, kalau di keyakinan kelas itu lebih ke menghormati orang lain. Contoh perbuatannya misal dilarang apa ya, mengganggu orang, yang dilarang membuli gitu kan, dilarang apa ya, berbicara keras, dilarang apa ya, di sini ramai. Nah ini kan masih dilarang seperti ini. Kalau di sini kan luas, menghormati orang lain itu banyak sekali, termasuk itu di dalamnya membuli, di apa, larang ramai, ini sini semuanya. Jadi universal. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan ada komitmennya di sini. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di sini lebih kesehatan luas ya, bukan cuma narkoba dong, tapi merokok, terus yang lain. Ini bunyinya sudah kesehatan. Ini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak tadi ya, jadi tidak langsung
ya lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi luas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Simple, gitu ya, simple aja. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, yang karena buatnya di kelas ya, yang hubungannya dengan kelas. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu, jadi nggak lancip seperti itu terus itu ya, selalu ditinjau. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas dulu ini ya. Ini ada anak yang sedang membuat menempel keyakinan kelas ya, sudah disepakati tadi. Ini bentuk contoh keyakinan kelas yang universal. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, di sini kata menyayangi ini paling universal. Jadi bisa tidak bertengkar, dilarang bertengkar, dilarang membuli. Nah, ini masuk di sini semuanya. Ini ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Semangat, jadi tidak dilarang datang terlambat, dilarang gitu ya. Jadi ini kami murid yang semangat belajar secara luas. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman tadi ya, orang membuli, tidak membuli, tidak berkata kotor, kasar gitu ya. Nah, yang ketujuh, materi yang terakhir di sini tentang restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi, makna dari restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Gitu, ya. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin yang positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak dimaki-maki, tidak dibentak-bentak gitu ya, kondisinya itu stabil lagi. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan pemaksaan. Nih, ada ciri-ciri restitusi yang ada berapa ya? Ini satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada paksaan atau tekanan. Anak sudah tidak minder lagi kalau menggunakan restitusi. Ini segitiga, bentuk segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Maksudnya apa di sini? Kadang anak kalau lagi marah berbuat salah itu cenderung marah-marah, emosi, tidak terkendali. Nah, tugas kita di sini yaitu menstabilkan anak tersebut supaya anak tersebut itu sudah bisa mengendalikan dirinya. Setiap orang, ini contoh-contoh ini kalimatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menggunakan kata-kata yang seperti ini. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Mungkin saya juga dulu pernah seperti itu ya. Kemudian kedua, ada validasi tindakan yang salah. Setelah anak itu sudah stabil, sudah tidak emosi ataupun marah-marah,
baru kita ke tahap selanjutnya, yaitu menstabilkan tindakan yang salah. Maksudnya di sini bahwa anak itu berbuat salah, jangan langsung kamu ini salah, jangan. Kita apa ya? Tanyakan dulu. Contohnya kayak gini, kamu tentu punya alasan apa kamu melakukan seperti itu. Nah, kita coba mendengarkan alasannya kenapa anak itu datang terlambat, alasannya kenapa kamu apa ya di dalam kelas tidur gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak itu tadi begadang gitu ya karena membantu orang tuanya. Ditanyakan, adakah cara yang lain untuk membantu orang tua kamu selain begadang seperti itu? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah ditanyakan alasannya, ini kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ya, ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita lihat lagi, gitu ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah kamu tahu apa pentingnya disiplin, misalnya, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi, seperti itu. Nih, yang pertama, dimulai dari yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini bentuk apa ya? Bentuk kalimat-kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kok bisa ya? Ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya di sini tidak membenarkan perbuatan yang salah tersebut, tapi dalam artian di sini bahwa kita mencoba untuk apa ya? Ya, kayak gini misalnya, ya wajarlah kalau kamu marah-marah seperti itu karena Pak Waluyo juga dulu pernah seperti itu waktu seusia kamu. Maksudnya di situ bukan membenarkan, bapak itu bagus, bukan seperti itu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi boleh disampaikan kata-kata yang seperti itu bahwa manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu kita bisa menyelesaikannya ini. Jadi orang ya itu masalah kamu coba itu bagaimana kamu cara memikirkan ya tidak. Kita bareng-bareng. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak menyalahkan sing salah siapa, ya sing benar siapa, tapi lebih ke mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Contoh kasusnya ada anak-anak yang bertengkar karena apa ya? Mungkin sering dicontek gitu, misalnya kayak Bu Iba kesel ya, sering jawabannya dicontek sama Bu Siti gitu kan. Marah Bu Iba, marah-marah ngadu ke Pak Waluyo gitu, Pak saya kok kesel marah gitu ya. Kenapa? Ya karena saya sudah capek-capek menjawab, pikir Bu Siti tinggal seenaknya sendiri nyontek gitu. Ini pertanyaannya ya, kamu berhak merasa seperti itu karena berarti Bu Siti tidak menghargai gitu ya. Nah itu maksudnya seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Seperti itu. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi ya, kalimat untuk kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misal tadi Bu Ira sempat menggebrak meja, gitu ya, saking emosinya gitu, ya. Tapi ya datang ke saya, ya mungkin ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Misal kamu sampai memukul Bu Siti, nah, tapi tidak dilakukan oleh Bu Ira. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya ditanyakan alasannya kenapa. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini kasus yang berbeda. Misal contohnya apa ya? Ada anak yang iseng jalanan gitu ya, kerudungnya apa ya? Pengen melepas kerudungnya perempuan gitu, pengen dilepas. Ini marah-marah nggak terima gitu kan, emosi sampai mungkin kursinya sampai dilempar. Nah ini kamu patut bangga pada dirimu, boleh karena kamu mempertahankan
sesuatu yang menurut kamu sangat penting, nggak boleh membuka periode makanya sampai marah-marah gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru lagi, yang lain. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ditanyakan. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi keyakinan di sini, menanyakan keyakinan di sini, tujuannya apa sih setelah kita mengetahui ada yang kesalahannya dan untuk memperbaikinya ke depan. Nah itu yang dimaksud dengan menanyakan keyakinannya. Ya, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Bapak Ibu sekalian, ini tentang segitiga restitusi sebenarnya boleh menggunakan salah satu, tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya, tergantung permasalahannya di situ seperti apa. Kalau masalahnya sepele, nggak memakai segitiga restitusi pun boleh. Jadi tidak diharuskan menggunakan segitiga restitusi. Boleh 1 tok, boleh 2 tok, boleh 3. Dan tidak harus fokus harus dari yang pertama. Nah, menstabilkan identitas tidak harus dari sini. Kalau anak kira-kira duduk sudah stabil, sudah emosi lagi ya, tidak perlu tenangkan lagi karena anak itu sudah stabil. Jadi langsung ke tahap 2 gitu, langsung ke tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Kalau ini anak sudah mulai sadar tindakannya ya, langsung aja ke yang ketiga gitu. Jadi tidak harus dimulai dari mana dulu gitu, tidak harus dari satu, tidak. Ini Bapak Ibu, ini anak saya tampilkan sebuah kasus segitiga restitusi yang saya terapkan, praktek mencoba praktek segitiga restitusi. Coba itu silahkan disimak contoh ini sebagai contoh kasus anak-anak saya. Wahyu, tadi Pak Guru dengar laporan dari guru BK katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu kira-kira tidak berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Pak. Oh gitu ya. Sering terlambat itu suatu kesalahan ya? Iya Pak. Baik Pak Guru, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Wahyu, kita cari solusi yang sama ya. Iya Pak. Wahyu sering datang terlambat pasti punya alasan. Kira-kira apa alasannya kok bisa sampai datang terlambat? Karena saya sering berkadang Pak sambil main HP, jadi kurang tidur. Gitu ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak, bisa membuat saya datang sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang lain, pekerjaan kita tidak menumpuk, bisa cepat selesai, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Wahyu, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak berkadang lagi agar tidak terlambat sekolah. Baik Pak Guru, kamu sudah menemukan solusinya dan Pak Guru akan bekerjasama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat di sekolah. Ya, kemudian silakan kami boleh kembali ke kelas kami. Iya Pak, terima kasih. Ya. Itu adalah salah satu kasus dari anak yang di dalam kelas itu sempat ngantuk. Setelah saya tanyakan, ternyata Wahyu ya namanya ya. Saya tanyakan itu semalam itu begadang karena main game gitu, ternyata seperti itu. Dan
kebetulan anaknya itu sudah mengakui kesalahannya, dan dengan kesadarannya sendiri Wahyu ini mau berubah, dan alhamdulillah sekarang itu sudah tidak pernah datang terlambat lagi. Kita yang atau yang berpendapat lah, tidak harus pengalamannya atau berpendapat tentang kegiatan yang berkaitan dengan budaya positif. Ya, terima kasih Pak Paulio atas waktunya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat Pak Paulio. Mudah-mudahan acara pada diseminasi ini bisa menghibas, ya terima kasih Pak, bisa menghibas kepada teman-teman. Dan khususnya untuk Pak Paulio, mudah-mudahan ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak nanti akan bermanfaat. Kelak akan menjadi pemimpin dalam pembelajaran baik di dalam kelas maupun ya. Tapi sangat bagus Pak Paulio, tadi saya melihat kasusnya si Wahyu. Wahyu tadi sempat datang terlambat karena main game gitu ya, terlambat karena kurang tidur, bergadang karena main game. Dengan seketika atau langkah-langkah penyelesaian masalah Pak Paulio yang didapat dari pendidikan guru penggerak itu seketika restitusi, itu alhamdulillah saya juga mengamati Wahyu sampai hari ini sudah ada perubahan begitu ya. Terima kasih Pak Paulio. Tapi ini tadi Pak si Wahyu mengatakan bermain game ya. Iya. Ya, itu sebaiknya yang dilarang main gamenya atau apa? Karena kayak gini, ada sih di sosial media, mungkin Pak Paulio dengan teman-teman guru yang lainnya juga pernah melihat bahwa ada anak yang suka main game, memang hobinya main game, dan lama-lama akan menciptakan game gitu loh Pak Paulio. Jadi bukan gamenya ya, tapi bergadangnya kan begitu ya. Jadi dengan gimana? Ya gimana? Durasi mainnya begitu ya. Karena ada memang tanpa kita pungkiri ya, kita juga usia anak-anak kan biasanya kan main game, bermain itu memang ya usianya mereka kan, seperti tadi yang awal-awal Pak Paulio utarakan pendidikan menurut Hajar Dewata kodratnya seperti itu. Mungkin kodratnya Ciwahyu jadi gamer kan begitu Pak Paulio. Mungkin itu masukan dari saya tadi, bukan gamenya yang dilarang tapi mengatur waktunya kan begitu. Mungkin ada lagi permasalahan yang lain dari teman-teman guru untuk berbagi praktek. Nanti kita permasalahan-permasalahan mungkin mumpung di sini ada narasumber Pak Paulio sebagai narasumber, nanti akan kita selesaikan bareng-bareng. Begitu ya Pak Paulio. Terima kasih ini waktunya Pak Paulio. Terima kasih sangat luar biasa kepada Pak Rohedi atas pendapatnya dan informasinya. Menurut Pak Rohedi tadi bahwa si Wahyu ini bermasalah, itu alangkah baiknya untuk ya ditanyakan dulu kembali ke kodratnya ya, bahwa mungkin menurut Pak Rohedi Wahyu adalah sudah kodratnya untuk bermain game. Siapa tahu kan begitu. Iya betul. Tapi alhamdulillah kemarin anak tersebut, si Wahyu tersebut itu ya dengan kesadaran. Jadi saya sama sekali tidak memaksa. Saya sama sekali tidak memaksa Wahyu. Setelah tadi saya panggil, kemarin saya panggil ke kantor, saya tanya lagi di depan kelas itu, Wahyu gimana? Kamu malah Wahyunya yang mendekat bilang, Pak saya sudah ya masih main game tapi sudah tidak bergadang lagi, seperti itu. Karena main gamenya itu katanya apa ya, di sisi kata Wahyu di sisi anaknya maksudnya jadi tidak sehat, karena ibunya itu bilang katanya itu kemarin baru periksa karena yaitu kelelahan sampai seperti itu. Jadi Wahyu itu sampai yang sadar diri bahwa main game itu tidak membuat kondisi badan menjadi bagus gitu. Jadi ya sudah dikurangi, itu malah karena sadar sendiri Pak Rohedi. Jadi saya tidak melarang anak untuk game. Jadi benar yang disampaikan Pak Rohedi itu tadi, anak itu silahkan bermain game dan kodratnya anak itu senangnya di game. Tapi ternyata dengan kesadarannya sendiri sih ya, Wahyu itu sudah tahu mana yang lebih baik
dan mana yang tidak. Seperti itu Pak Hadi. Atau ada lagi yang mau berpendapat yang seputar disiplin positif atau yang lain, monggo? Apa sudah cukup? Bagus. Dan cukup. Nah, untuk Pak Saya Pak Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin mau bertanya bahwa tadi kan dijelaskan katanya kalau segitiga restitusi kan tidak semua masalah atau tidak semua hal yang dialami oleh siswa itu harus di segitiga restitusi nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa ketika seorang guru itu ini loh saatnya kita harus melakukan segitiga restitusi. Ketika bertemu dengan siswa yang seperti apa atau bertemu dengan permasalahan seperti apa, itu segitiga restitusi bisa secara tepat itu dilaksanakan seperti itu Pak Matur nuwun. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Oto. Saat yang tepat untuk melakukan segitiga restitusi ya. Jadi begini Pak Oto, seperti yang kemarin sudah saya pelajari di modul 1 tentang segitiga restitusi, bahwa segitiga restitusi itu sifatnya apa ya, tidak kaku, maksudnya apa ya, tidak diterapkan pun boleh asalkan anak itu sudah sadar dengan dirinya sendiri. Ini sebenarnya sebagai contoh langkah kita seumpama ada anak yang bermasalah, yang menurut kita kok ini masalah, nah itu kembali ke diri kita sendiri Pak. Diri kita sendiri, menurut kita masalah itu sangat urgent atau enggak, perlu tidak lanjut yang segera mungkin atau tidak, dan mungkin atau perlu penanganan yang khusus atau tidak, itu tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Kalau itu masalah menurut kita penting, ya alangkah baiknya menggunakan itu cara-cara segitiga restitusi. Ini sebenarnya alat bantu lah, alat bantu kita untuk apa ya, supaya anak itu kembali ke dirinya sendiri, kembali ke kelompoknya, supaya hatinya itu lebih tenang lagi, tidak emosional, tidak apa ya, tidak merasa dikucilkan oleh teman-temannya karena mungkin berbuat salah itu tadi atau diolok-olok. Nah, kita mencoba menstabilkan gitu anak itu supaya anak itu tidak down gitu. Nah, dengan langkah segitiga restitusi ini, nah kita mencoba untuk anak itu supaya kembali, supaya tidak takut lagi, tidak emosi lagi, supaya anak itu sadar dirinya berbuat salah tanpa kita harus mengatakan oh ini saya salah dan saya tidak akan mengulang lagi. Itu kepada diri anak itu sendiri, seperti itu. Jadi dilihat dari permasalahan, tidak harus ada masalah sedikit-sedikit segitiga restitusi, segitiga restitusi, tidak. Kalau masalah sepele, misalnya ada anak yang cubit-cubitan sampai nangis, ya cukup kita sudah, nggak boleh kalau gitu menyakiti orang lain, nggak boleh seperti itu ya, kita harus saling menyayangi, begitu boleh. Tidak harus ke segitiga restitusi, seperti itu Pak. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah pemaparan tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang ilmu yang kita dapatkan di pagi siang hari ini bisa bermanfaat, dan semoga apa yang bisa tertular kepada teman-teman semuanya yang belum CGP untuk segera ikut CGP gitu ya. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya bahwa murid-murid kita apa yang tidak, jangan untuk dijadikan pelampiasan kita, tapi kita telusuri dulu akar permasalahannya seperti apa, sehingga kita mengetahui dasar dari anak berbuat kesalahan itu seperti apa, dan jangan langsung menghukum anak. Diusahakan kita menjadi seorang manajer seperti itu ya. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, itu semata karena diri saya pribadi, kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebaikan dari apa yang saya sampaikan, itu karena Allah SWT. Untuk itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.